Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali akan mengambil waktu tenang dalam refleksi Gema hari ini. Untuk mengawalinya, saya ingin mengajak kita untuk bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk satu waktu yang indah yang Tuhan boleh berikan, anugerahkan bagi setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, di waktu tenang yang indah ini, kami mau menyerahkan setiap diri kami. Kami mau menyerahkan biarlah saat ini firman-Mu boleh kembali berbicara kepada setiap kami, menghibur, menguatkan, dan menuntun langkah kami. Tuhan berkatilah dan pimpinlah setiap kami dalam waktu tenang ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Namun saat ini saya hanya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-11 hingga 18. Mari kita bersama perhatikan bagian firman Tuhan berikut. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud dan menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, popularitas atau ketenaran menjadi hal yang banyak orang inginkan. Ada yang ingin dirinya menjadi terkenal, atau bisnisnya yang terkenal, atau bahkan pelayanan gerejanya menjadi terkenal. Menjadi berhasil dan terkenal sering menjadi hal yang diidam-idamkan banyak orang. Hal ini semakin terlihat di masa pandemi ini. Hasil riset dari Google terhadap tren tahun 2020 di Indonesia menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang mencari tahu bagaimana membuat usaha kecil, menjadi YouTuber dan menjadi reseller dari barang-barang yang sudah terkenal atau yang ingin dibuat menjadi terkenal. Semua orang mau menjadi terkenal karena menjadi terkenal, populer, sukses itu dianggap bisa memberikan kepuasan hidup. Namun saudara-saudari terkasih, kesimpulan kita bisa berubah bila kita bercermin pada kisah Elia. Saudara-saudari terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kesenyapan di dalam popularitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa Elia baru saja berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal melalui peperangan yang fenomenal. Di pasal 18 ayat 38 dicatat, api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis
dijilatnya. Melihat keberhasilan ini seharusnya Elia sangat bangga terhadap kesuksesan itu. Namun, pernyataan Isabel dalam pasal 19 ayat 2 membuat Elia menjadi takut dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Kisah itu menunjukkan bahwa kesuksesan ternyata tidak selalu berujung pada kepuasan hidup. Namun, saudara-saudari terkasih, yang perlu kita perhatikan bukan sekadar tentang kesuksesan dan ketakutan Elia, tetapi tentang Tuhan yang tidak hanya hadir dalam tindakan-tindakan yang fenomenal, seperti api, gempa bumi, angin, badai. Tetapi ternyata Tuhan dapat memilih untuk menyatakan dirinya di dalam kesenyapan. Melalui bunyi angin sepoi-sepoi basah, melalui kesenyapan, Tuhan hadir bagi Elia dan menguatkan panggilannya terhadap Elia. Dan bukan hanya saat berjumpa dengan Elia, namun sebelumnya juga Tuhan telah bekerja dalam kesenyapan. Hingga Elia tidak sadar bahwa Tuhan sudah menyisakan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Saudara-saudari terkasih, 7.000 orang percaya yang tetap setia kepada Allah itu dipelihara oleh tangan Tuhan yang bekerja dalam senyap, bukan melalui usaha manusia yang fenomenal. Saudara-saudari terkasih, perenungan ini dapat direalisasikan oleh gereja di masa pandemi ini bila gereja sungguh-sungguh bergumul untuk menemukan kehendak Tuhan, lalu menaati kehendak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Allah kehendaki. Tentu tidak selalu salah melakukan hal yang fenomenal dan dilihat oleh orang banyak. Namun saudara-saudari terkasih, mari sebagai gereja Tuhan, mari menyadari bahwa yang terutama adalah melaksanakan kehendak Tuhan, bukan sebatas mengikuti arus tren dunia dan mencari popularitas. Biarkanlah Tuhan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan yang sudah Ia siapkan. Bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengingatkan kami sebagai gereja-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam dunia ini. Ajarlah kami bukan hanya untuk mencari sekedar sensasi, popularitas, dan kebesaran nama. Tetapi Tuhan, ajarlah kami yang terutama di dalam pelayanan kami adalah menyenangkan Engkau, berjalan seturut kehendak-Mu. Sehingga Tuhan, biarlah sekalipun di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami mungkin kami hidup dalam kesenyapan. Kami mungkin jauh dari spotlight, tapi Tuhan, biarlah kami boleh sungguh terus bersyukur dengan setia menjalani panggilan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kebesaran nama ataupun dalam kesenyapan, biarlah kita selalu setia. Tuhan memberkati.